Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kembali lagi aku akan nge-battle ini dua buah complexion yang masih lumayan baru ya. Yes, yang pertama ini adalah dari Npure yang Matte Power Cushion seperti ini. Dengan kandungannya ada Centella Asiatica dan skincare yang lainnya. Kemarin tuh aku sempat kayak kaget ya, karena harganya juga sekitar 100.000 lebih dikit. Ada kandungan skincare dan juga lumayan awet di tipe muka aku yang normal to oily. Dan di sini aku akan battle dengan produknya Skintific yang namanya adalah Perfect Stay Velvet Matte Cushionnya. So untuk keduanya ini menurut aku sih sama-sama full coverage, udah gitu ketahanannya oke. Kayak dipakai sampai malam tuh masih lumayan full gitu coveragenya di muka aku. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk video battle-nya kayak gimana? Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya terlebih dahulu ya. Kelihatan beda banget untuk yang Npure tuh bentuknya kotak, yang Skintific bulat kayak gini, dan di bagian Npure itu masih Npure banget karena dia tuh full warna hijau gelap seperti ini. Udah gitu untuk desainnya sih aku nggak masalah, menurut aku masih kelihatan simple aja dengan perpaduan warna gold kayak gini. Di bagian belakang ini ada keterangan-keterangan seperti nama produknya, nama sheetnya yang aku pakai sheet apricot. Totalnya ada 13 gram, kemarin aku beli itu harganya sekitar 109 atau 119.000 gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja di sini. Yang menurut aku untuk ukuran cushion, seperti yang aku bilang tadi, ini lumayan terjangkau ya. Karena untuk brand lokal biasanya kan di atas 140 ribuan. Dan untuk di bagian yang Skintificnya, ini masih sama dengan yang lama, bentuknya bulat glossy seperti ini, tapi dengan warna biru dan di sini tulisannya timbul. Pokoknya ini mirip banget sama yang lama ya, hanya beda di warnanya aja. Di bagian belakang selain nama produknya ada nama shade-nya, aku pakai 02 Ivory. Expired date juga tertera di sini dan masa berlakunya nih selama 1 tahun aja. Netonya lebih sedikit daripada yang Npure, dia ada sekitar 11 gram dan harga aslinya tuh sekitar 149 kalau nggak salah ya. Tapi kemarin aku beli juga lagi ada promo, jadi ya 120 atau 111an berapa gitu. Nanti untuk harga terupdate seperti biasa ya, udah aku tulis. Dan kalian juga bisa klik link di kolom deskripsi karena aku selalu cantumkan. Biar kalian bisa tahu harga terupdate-nya berapa nih sekarang. Kalau untuk di bagian dalamnya sih sama kayak cushion-cushion pada umumnya ya. Ada kacanya. Puffnya juga sama-sama bentuk teardrop kayak gini yang pastinya akan menjangkau tuh di area-area seperti bawah mata. Udah gitu lipatan-lipatan hidung juga ya. Nanti kita tinggal lihat aja waktu dipakai di wajah itu apakah ada perbedaannya. Dan kandungannya udah pasti kalau yang Npure ini kemarin ada beberapa ya, kayak Centella Asiatica, Niacinamide, Glycerin. Itulah kenapa ini tuh cocok untuk tipe kulit normal tuh oily, acne prone atau berminyak. Udah gitu bumil busui juga bisa pakai. Kalau yang Skintific ini setahu aku sih bisa dipakai di semua tipe kulit juga, tapi aku nggak tahu untuk bumil busui apakah bisa pakai, nanti bisa dikonsultasikan langsung aja sama adminnya ya. Sebenarnya untuk dua cushionnya ini ada satu kandungan yang ternyata sama nih aku baca di package luarnya, yaitu ada niacinamide-nya. Yang biasanya tuh bisa kayak membuat muka tuh kelihatan lebih fresh, cerahan ya, walaupun dipakai seharian. Untuk lamnya sendiri yang Skintific sekitar 12 jam, untuk yang Npure aku lupa, nanti aku akan tulis aja. Yang pasti sih kalau dilihat dari finishnya sama-sama matte dan kemarin tuh cukup awet gitu di tipe muka aku yang normal to oily. So pastinya kalian udah penasaran kan waktu dipakai di wajah aku kayak gimana. Ini udah aku pakai di beda hari karena waktu itu tuh aku mau keluar rumah, jadi biar sekalian tes ketahanan. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi bare face wajah aku sebelum mengaplikasikan. Aku udah skin prep seperti biasa ya. Dan di sini ada beberapa imperfection seperti noda di pipi. Terus ini di bagian dagu ada bekas jerawat yang masih agak kemerahan. Dan sekarang aku akan pakai Skintific di sisi kanan, untuk Npure di sisi kiri wajah aku ya. Pertama aku akan pakai Skintificnya terlebih dahulu. Nih beberapa kali tap. Udah kelihatan sih kalau coveragenya emang mantul banget, jadi waktu kita ngambil pertama itu kayak langsung keambil banyak gitu. Terus untuk puffnya sendiri, menurut aku Skintific ini masih tergolong nyaman, walaupun dia itu sebenarnya kayak sedikit menyerap produk, cuman kayak tetap banyak gitu yang nempel di muka. Itu aku belum ngambil lagi aja, udah langsung lumayan menutupi ya imperfection di wajah aku. Dan sengaja ini memang nggak terlalu aku potong biar kalian bisa tahu detailnya.
Sekarang aku bakal kasih tunjuk hasilnya nih, di sisi kanan kiri udah kelihatan banget bedanya. Kalau yang kanan tuh sudah meratakan warna kulit wajah aku. Tapi memang imperfectionnya di situ masih agak kelihatan dikit ya, udah kegelapan di pipi. Jadi aku layer aja di bagian itu sama area bawah mata. Kemudian tap lagi. Wow, ini sih untuk warnanya shade 02 Ivory juga cocok di tipe skin tone aku. Udah gitu juga flawlessnya ini tuh kayak natural banget gitu, karena memang finishnya tuh dia lebih ke velvet matte. Yang waktu aku kasih tunjuk nih before after, kelihatan dia sudah bisa meratakan warna kulit aku. Udah gitu finishnya itu healthy skin gitu ya. Gak kelihatan dempul ataupun berbedak di muka nih kalau dilihat dari jauh kayak gini. Agak glow tapi masih dominasinya ke matte. Lanjut, sekarang aku akan menggunakan NPure cushionnya. Ini beberapa kali tap. Aku kayaknya tadi ngetapnya kurang aku tekan, jadi kayak produknya masih kurang, jadi aku ambil lagi, terus aku aplikasikan lagi aja. Kalau untuk puffnya NPure ini sih dia juga sedikit menyerap produk, tapi secara kenyamanan waktu aku pakai di muka aku, menurut aku untuk yang Skintific tuh kayak lebih empuk gitu dibandingkan yang NPure ini. Walaupun tuh dari beberapa kali tap udah kelihatan coveragenya juga oke ya di muka aku. Ini yang selalu penting itu adalah tap-tap di sekitaran dahi aku, karena situ bener-bener yang sering gampang keringetan. Sekarang langsung akan aku zoom aja, hasilnya kayak gini sudah cukup mengcover juga di muka aku. Tapi biar sama juga dengan yang Skintific tadi, aku akan tambahkan ambil sedikit di bagian imperfection wajah aku di noda-nodanya itu, biar juga lebih nutup lagi. Oke, sekarang aku udah selesai mengaplikasikan di muka aku nih kayak gini hasilnya. Untuk yang bagian NPure, menurut aku sih dia kayak lebih matte ya dibandingkan Skintific-nya. Nanti langsung akan aku bandingkan aja. Nih, seperti ini kelihatan untuk yang bagian Skintific lebih kelihatan natural gitu, agak glow dibandingkan yang NPure-nya. Kalau dilihat detailnya sih sepertinya yang bagian Skintific juga lumayan menyamarkan pori-pori, sedangkan di bagian NPure biasa aja sih menurut aku. Kalau dilihat dari jauh seperti ini dan warnanya kayak nggak jauh beda ya. Sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya biar kalian bisa lihat lebih detail. Di situ bener-bener dia sudah bisa meratakan warna kulit aku, terus mengcover tuh di bagian area bawah mata, noda-noda pipi, dan bekas jerawat kemerahan juga sudah nutup. So hasilnya sama-sama flawless ya di muka. Dan sekarang aku langsung akan aplikasikan aja ini Rose All Day yang dirilis Light Weight Loose Powder untuk set di area T-zone aku aja. Karena memang tipe muka aku tuh normal to oily di bagian itu yang sering gampang berminyak. Aku tap-tap menggunakan puff kayak gini di bagian-bagian itu, khususnya di dahi aku ini gampang banget luntur karena keringet. Selanjutnya aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya juga bisa natural. Kayak gini hasilnya di muka aku pastinya kelihatan lebih matte ya, dan ini sudah jam 10.15 awal aku pakai. Sekarang aku mau selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya. Aku udah ganti baju juga ya, kelihatan flawless untuk keduanya tapi masih berasa ringan. Waktu aku zoom tuh, ini bagian Skintific halus banget, di bagian NPure juga iya setelah di set bedak. Dan yes, nanti kita akan lihat tes ketahanannya kayak gimana. Ini sudah jam 7:30 malam, aku belum kemana-mana, tapi aku mau update kondisi wajah aku. Pakainya udah sekitar 9 jaman, aku lupa tadi mau update ya, mumpung aku belum keluar rumah nih, kondisinya masih kayak gini dong, bagian Skintific masih flawless. Agak glowy di sekitaran hidung, tapi sepertinya masih aman, dan ini bagian dari NPure juga kayak gitu. Cuman kalau aku perhatikan sih walaupun minim nih untuk berminyaknya, baru mau di ujung hidung aja. Tapi lama-lama untuk yang NPure itu sedikit kelihatan agak berbedak dibandingkan Skintific. Nih bagian dahi aku kelihatan juga kalau yang agak luntur itu di NPure, yang bagian Skintific kayak kelihatan masih lebih bagus. Dan masih nempel banyak sih, karena memang aku belum pergi ke mana-mana. Tenang, sekarang aku mau pergi belanja nih malam-malam, sekalian mau tes dong kalau menggunakan masker kayak gimana. Jadi ini bener-bener aku pakai sampai semalam ini. Nanti kira-kira aku sampai rumah jam berapa ya. Tapi sebelumnya aku mau makan dulu nih di sini seperti biasa. Tapi aku cuma mau kasih tunjuk aja, nanti kali-kali aja ada minyak-minyak yang menempel gitu di dagu setelah aku selesai makan. Ingat aku nggak pernah makan cantik. Dan ini udah di rumah aja jam 10 malam. Wow, pakainya 12 jam ya berarti.
Kalian bisa lihat di sini dia tuh nempel di masker, tapi yang paling parah tuh di sekitaran dagu dan juga hidung. Karena memang area itu yang berminyak. Dan wow, kayak gini kondisi yang skintific dia memang berminyak di sekitaran hidung, tapi nggak selumer itu, ada sedikit bekas kacamata. Dan ini di bagian N-Pure juga kayak gitu, belum terlalu parah untuk berminyaknya ya, masih kelihatan flawless seperti itu. Nih kalau secara penampakannya sih walaupun ini ada bekas masker ya di Skintific, tapi kalau lihat di kaca tuh bagian Skintific tuh kelihatannya lebih natural dan smooth gitu ya. Karena dari awal memang dia bisa menyamarkan tekstur di wajah aku. Terus aku akan kasih tunjuk di bagian dagu aku yang tadi aku udah makan berminyak nih. Kalau aku geser-geser kayak gini, sama-sama kelihatan berminyak, tapi yang paling ngegeser banget bagian N-Pure, yang bagian Skintific masih cukup oke ya. Di sini kelihatan untuk perbandingannya. Di area sekitaran dahi aku tadi udah pakai helm juga, kondisinya sama kayak tadi, lunturnya masih tipis untuk keduanya. Yang paling parah sih menurut aku di bagian dagu karena memang tadi kena minyak dari makanan juga, tapi secara penampakannya ini dipakai 12 jam, wow bener-bener masih cukup oke ya. Walaupun berminyak nggak separah itu untuk hasilnya, walaupun secara penampakan sih aku lebih suka di Skintific karena dia kayak kelihatan lebih natural gitu. Wajar karena finish awalnya juga velvet matte. Oke, itu tadi cara pengaplikasian sampai ke tes ketahanannya ya. Kalian udah lihat, sebenarnya baik Skintific ataupun N-Pure menurut aku cukup tahan lama ya untuk tipe muka aku yang normal to oily. Karena sama-sama nggak terlalu parah sih menurut aku untuk berminyaknya. Tapi secara penampakannya memang Skintific ini lebih flawless dan kelihatan lebih natural gitu dibandingkan yang N-Pure. Kayak kalau yang N-Pure misalnya kita pakai tebel tuh, kelihatan kalau kita pakai sesuatu di muka. So, untuk pemenang battle kali ini dari ketahanan mirip-mirip, tapi melihat finishnya yang masih kelihatan natural dan flawless, aku sih masih pilih Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushionnya. Walaupun sih untuk tipe kulit normal to oily, menurut aku sih ini sama untuk ketahanannya ya. Tapi tergantung juga kalau misalnya kulit kalian sensitif, bener-bener untuk yang N-Pure ini ada kandungan-kandungan yang menenangkan. Seperti titanium dioxide, udah gitu ada gliserinya juga, jadi kayak lebih aman aja ya. Dan setelah lihat review sampai tes ketahanannya, kira-kira kalian pilih yang mana nih, Skintific atau N-Pure? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini, semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan nextnya kira-kira battle cushion apa lagi nih? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye!